Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sejafanya dari channel CNN Indonesia. Pada malam hari ini, di sini saya akan membawakan berita tentang KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. KTT khusus ASEAN Amerika Serikat menjadi momen penting bagi seluruh anggota negara untuk membawa misi dan kepentingan nasionalnya. Isu utama yang dibahas adalah tentang pertahanan dan juga perdagangan. KTT khusus ASEAN Amerika Serikat ini terasa spesial karena ini secara langsung lagi setelah pandemi. Kemudian posisi Indonesia juga adalah koordinator ASEAN. Bagaimana presiden atau pemerintah memanfaatkan forum KTT ASEAN dan juga Amerika Serikat membawa kepentingan nasional Indonesia? Ada 2 poin penting. Yang pertama berkaitan dengan kawasan ASEAN. Jadi, KTT khusus ini menandakan bahwa Amerika tidak bisa melepas ketergantungannya pada ASEAN. Di sini, ASEAN memegang peranan penting dan kepada pemimpin ASEAN juga menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam setiap penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan stabilitas regional di kawasan, dan khususnya dalam hal ini adalah Laut Cina Selatan dan juga situasi yang tengah terjadi di Myanmar. Kedua, berkaitan dengan presiden kita di forum G20, kita akan menjadi tuan rumah sekaligus memimpin perhelatan tertinggi di KTT G20 di bulan November. Isu utama dalam KTT khusus ini adalah soal pertahanan dan juga perdagangan. Soal pertahanan, ini berkaitan dengan konsep yang dimajukan oleh pemerintah Amerika, konsep yang dinamakan Indo-Pasifik, yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang inklusif dan terbuka. Konsep ini dirancang untuk mengkonter pengaruh yang semakin kuat dari Cina di kawasan ini, dan oleh karenanya tema pertahanan menjadi isu yang krusial. Strategi diplomasi yang juga spesial dari Indonesia dan teman-teman di ASEAN, khususnya Indonesia, yaitu perdagangan. Dan Indonesia ingin menegaskan bahwa perdagangan adalah isu penting lain dari sekedar soal stabilitas. Stabilitas penting untuk perdagangan, tetapi perdagangan yang kuat antara dua kawasan, antara Amerika dengan ASEAN, itu juga tidak kalah penting. Dalam hal ini, Cina memang menjadi partner yang utama di kawasan ini, dan Amerika tampak tertaktik tertinggal untuk ini, sehingga momen ini bisa menjadi spesial karena bisa menegaskan bahwa bagaimanapun ASEAN masih menganggap kemitraan dengan Amerika, terutama di bidang perdagangan. KTT khusus ini selain untuk memperingati 45 tahun komitmen kemitraan usaha ASEAN dan Amerika Serikat, juga dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen ASEAN dan Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk juga peningkatan kesejahteraan dan penanganan konflik yang lebih efektif dan juga pemulihan ekonomi. Terkait Laut Cina Selatan, bahwa hukum internasional kalau ingin Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang damai dan kawasan yang stabil, itu harus berdasarkan atas hukum internasional. Dalam kaitan ini adalah UNCLOS. Dalam konteks ini sebenarnya antara ASEAN dengan Cina. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan hasil yang kondusif dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai. Terkait Myanmar, memang Amerika sangat mendukung apa yang sudah disepakati oleh para pemimpin ASEAN ketika bertemu di Jakarta. Berbagai isu dibahas bukan hanya dalam rangka stabilitas keamanan melalui dialog dan negosiasi kemitraan, tetapi juga yang penting adalah kita bicara mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi, hasil berita yang saya simak dari channel CNN Indonesia mengenai KTT khusus ASEAN Amerika Serikat adalah KTT ini menjadi momen penting bagi seluruh anggota negara untuk membawa misi dan kepentingan nasionalnya. Kemudian, posisi Indonesia juga adalah koordinator ASEAN. Bagaimana presiden atau pemerintah memanfaatkan forum KTT ASEAN dan juga Amerika Serikat membawa kepentingan nasional Indonesia? Pentingnya sentralitas ASEAN dalam setiap penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan stabilitas regional di kawasan, dan khususnya dalam hal ini adalah Laut Cina Selatan dan juga situasi yang tengah terjadi di Myanmar. Berkaitan dengan presiden kita di forum G20, kita akan menjadi tuan rumah sekaligus memimpin perhelatan tertinggi di KTT G20 di bulan November.
Isu utama dalam KTT khusus ini adalah soal pertahanan dan juga perdagangan. Soal pertahanan ini berkaitan dengan konsep yang dimajukan oleh pemerintah Amerika, konsep yang dinamakan Indo-Pasifik, yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang inklusif dan terbuka. Konsep ini dirancang untuk mengcounter pengaruh yang semakin kuat dari Cina di kawasan ini, dan oleh karenanya tema pertahanan menjadi isu yang krusial. Stabilitas penting untuk perdagangan, tetapi perdagangan yang kuat antara dua kawasan antara Amerika dan ASEAN itu juga tidak kalah penting. KTT khusus ini selain untuk memperingati 45 tahun komitmen kemitraan usaha ASEAN dan Amerika Serikat, juga dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen ASEAN dan Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk juga peningkatan kesejahteraan dan penanganan konflik yang lebih efektif dan juga pemulihan ekonomi. Terkait Laut Cina Selatan, bahwa hukum internasional kalau ingin Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang damai dan kawasan yang stabil, itu harus berdasarkan atas hukum internasional. Dalam kaitan ini adalah UNCLOS. Dalam konteks ini sebenarnya antara ASEAN dengan Cina. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan hasil yang kondusif dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai. Terkait Myanmar, memang Amerika Serikat sangat mendukung apa yang sudah disepakati oleh para pemimpin ASEAN ketika bertemu di Jakarta. Berbagai isu dibahas bukan hanya dalam rangka stabilitas keamanan melalui dialog dan negosiasi kemitraan, tetapi juga yang penting adalah kita bicara mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi. Dan penjelasan yang lebih tentang berita kerjasama ini adalah 1. Menteri Pertahanan ASEAN yang memiliki peran untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. 2. ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) diadopsi pada KTT ke-10 sebagai rencana aksi komunitas keamanan ASEAN. ADMM merupakan wadah konsultasi dan koperasi pertahanan keamanan tertinggi di ASEAN. ADMM dibentuk sebagai sarana bagi negara anggotanya mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Forum ADMM akan berperan dalam menopang sentralitas dan peran aktif ASEAN dalam tataran global. Tujuannya adalah untuk menghilangkan persepsi negatif antara negara serta mendukung stabilitas keamanan di kawasan ADMM. ADMM memiliki fokus untuk mempromosikan transparansi dan rasa saling percaya yang dibangun dari forum dialog dan kerjasama praktis. Kegiatan yang dilaksanakan ADMM meliputi aktivitas pertemuan para menteri pertahanan dan anggota militer maupun personel sipil terkait. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan respon negara terkait berbagai isu keamanan, dialog konstruktif melalui ADMM juga merupakan sarana untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara selama pelaksanaan kebijakan pertahanannya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ADMM merupakan instrumen negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanannya. Diplomasi pertahanan yang dilakukan melalui ADMM akan mengarah pada pencapaian kesepakatan persepsi negara-negara di kawasan untuk menghadapi perkembangan ancaman keamanan. 3. Strategi Indo-Pasifik. Indo-Pasifik adalah kawasan yang paling dinamis di dunia, dan masa depannya memengaruhi orang-orang dimanapun mereka berada. Realitas itu menjadi dasar strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat. Strategi ini menguraikan visi Presiden Biden untuk menambahkan Amerika Serikat secara lebih erat di Indo-Pasifik dan memperkuat kawasan tersebut dalam prosesnya. Amerika Serikat akan mengupayakan kawasan Indo-Pasifik yang 1. Bebas dan terbuka. 2. Terhubung. Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka hanya dapat dicapai jika kita membangun kapasitas kolektif untuk era baru. Ketiga, makmur. Kemakmuran rakyat Amerika terkait dengan Indo-Pasifik. 4. Aman. Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran pertahanan yang kuat dan konsisten. 5. Tangguh. 4. Hukum internasional UNCLOS. UNCLOS adalah singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea,
yang sering disebut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982. UNCLOS adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan konvensi, termasuk Uni Eropa. 5. Organisasi internasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah NATO. NATO singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah organisasi militer terkuat di dunia untuk menjaga keamanan di Eropa Barat. NATO hadir sebagai aliansi pertama di masa damai dengan sebuah sekretariat permanen dan sebuah markas militer yang menjadi representasi komitmen Amerika Serikat untuk agresi Uni Soviet. NATO awalnya dilakukan sebagai langkah membendung berbagai paham komunisme di wilayah Atlantik Utara. Kemudian NATO berupaya menciptakan situasi aman serta damai di kawasan Amerika Utara. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.